Ya, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, kita mulai pembelajaran, tapi sebelumnya dipersilakan kepada Rex untuk memimpin kita di dalam doa sebelum belajar. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran matematika kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sehingga kami boleh berkumpul di sekolah kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memberkati kami selama proses pembelajaran yang sebelumnya, dan kami dapat memulai proses pembelajaran matematika kami pada pagi hari ini. Tolong berkati kami dan kami dapat memperhatikan Pak Yoman yang akan menjelaskan pelajaran matematika pada pagi hari ini sehingga kami dapat mengerti pembelajaran matematika tersebut. Tolong juga berhati Pak Yoman agar dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Bapak, yang doa yang kami sampaikan kepadamu melalui perantara Yesus Tuhan kami. Amin. Ya, terima kasih untuk Rex. Bagaimana? Ada yang tidak hadir hari ini? Ada beberapa yang sakit Pak. Namanya siapa? Eleora, Jocelyn, sama Ruby, sama Caroline. Oh iya. Sama ada dua yang isi lomba. Dia sama Barisa isi lomba. Oh iya, terima kasih. Tolong dirapikan tempat duduknya. Yang bengkok-bengkok lurus dulu. Sudah? Ya. Masih ingat pelajaran sebelumnya? Masih Pak. Materinya tentang apa? Pengerjaan pagar luar, statistika, jangkauan data. Ya, jangkauan data ya. Oke, ini dia. Pak Yomat mencatat nilai tugas matematika dengan Ricky. Bagaimana cara menentukan jangkauan data dari data tunggal berikut? Ada yang tahu? Jangkauan data. Jangkauan data. Ya, jadi langkah pertama, urutkan dulu datanya dari Terkecil hingga kecil hingga terbesar. Habis itu, data terbesar dan data terbesar pada data kecil. jadi jangkauannya berapa dari soal? 20. Iya, betul sekali. Terus ini adalah tujuan pembelajaran kita. Melalui proses pembelajaran materi diagram kota garis dan diagram batang berbasis TPEC menggunakan model problem based learning dengan bantuan media PowerPoint video pembelajaran, peserta didapat dari sikap itu mengamalkan sikap jujur, disiplin, gotong royong, bertanggung jawab sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dengan baik. Dari segi pengetahuan itu, peserta ini dapat menyajikan data tunggal dalam bentuk diagram kota garis dan menyajikan data tunggal dalam bentuk diagram batang daun. Dari segi keterampilan itu, peserta mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diagram batang daunnya. Selanjutnya, adapun manfaat dari mempelajari diagram kota garis ialah siswa dapat mengetahui cara membuat diagram batang dan diagram kota garis. Yang kedua, siswa dapat mengetahui cara membaca diagram batang daun dan diagram kotak garis. Nah, adapun yang menjadi garis besar pembelajaran dalam kerangka yang akan kita lakukan dalam pembelajaran ini, garis besarnya adalah tampilan materi pada MS Word mengenai diagram kotak garis, yang kedua mengenai diagram batang daun. Dan langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama itu adalah setelah pemaparan materi itu peserta didik dibagi dalam kelompok-kelompok kecil 4-5 orang. Yang kedua ada kegiatan literasi mengenai LKPD yang saya bagikan. Setelah itu berdiskusi dalam kelompoknya sambil kerja LKPD, dan LKPD-nya ini sudah ada karton manila, jadi tidak hanya di LKPD dikerja, tapi untuk presentasi dibanding membaca saja, jadi dituliskan dalam karton manila. Jadi nanti ditempelkan di sini karton manilanya, dan ada spidol warna yang saya kasih tuh digambar ke situ. Jadi sebagian berbagi tugas, ada yang kerja LKPD, dari LKPD dipindahkan ke karton manila yang ini. Ya nanti diisolasi di sini supaya gampang untuk ditunjuk. Kalau baca saya orang terus yang lain tidak mengerti atau tidak bisa melihat secara langsung kok. Jadi dituliskan, ada yang kerja LKPD, ada juga yang menulis dalam karton supaya bisa presentasi ke depan. Di situ ada spidol 3 warna ya. Tergantung kreativitasnya mau buat apa. Yang jelas ada jawaban di LKPD, selebihnya ada kreativitas mau gambar apa ke gambar apa boleh. Ada merah, biru dan hitam. Seperti
itu setelah kerja KPD dan tulis di karton, habis itu persentase mau mewakili satu atau dua orang atau semuanya naik juga boleh, berbagi tugas seperti yang kemarin itu. Dan terus guru mengkonfirmasi, jadi saya mengkonfirmasi atau menilai, murid juga menilai. Jadi nanti misalkan kelompok satu yang naik, yang lain menilai kira-kira dia dapat berapa. Tapi jangan tulis nama kelompoknya, tulis saja, tulis di kertas berapa nilainya, skala 1 sampai skala 0 sampai 100 nanti dikumpul. Kelompok 2 naik berarti yang menilai kelompok 1, 3 dan sampai 7, tulis juga nilainya berapa. Tapi jangan ditulis kelompok berapa yang kasih nilai begini, supaya adil toh. Dari hati memang dia like kayak gitu dapat. Nah, setelah itu kita melakukan penilaian dan sikap keterampilan. Jelas? Oke, terus ada di sini lihat sejenak. Orang hebat bisa melahirkan beberapa karya bermutu, tapi guru bermutu bisa melahirkan ribuan orang hebat. Langkah berikutnya adalah menampilkan materi pelajaran pada LCD yang di dalamnya terdapat permasalahan terkait dengan diagram kotak garis. Nah, ini masalahnya. Pada suatu pertandingan olahraga tercatat skor-skor sebagai berikut: 12, 13, 15, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 30, 36, 38, 39, 43, 45, 46. Dapatkah kalian membuat diagram kotak garis dari data tunggal di atas? Nah, untuk menjawab ini saya jelaskan secara sekilas di sini. Nanti kalian mengamati materi yang saya tampilkan pada LCD dengan seksama. Langkah yang kedua, murid harus memberikan tanggapan. Misalkan dari ini tanggapannya bagaimana tentang materi yang saya sajikan. Yang ketiga, murid bertanya ya mengenai yang saya tampilkan nanti materinya seperti itu. Ini dia materinya. Langkah pertama, kita akan buat dulu dia statistik peringkat. Ada yang tahu statistik peringkat itu? Ada yang tahu tidak? Ya, diurutkan dulu datanya ya, diurutkan datanya. Seperti ini, kita urutkan datanya. Ntar Pak Raymond jadi kita. Sementara jadwalnya sudah naik ya. Jadi ini kan ini sebenarnya terus, tapi dia terbagi dalam dua baris. Tidak bisa kita dengan jelas. Jadi ini 26, 27 dan seterusnya saya sambung saya di sini. 26, 27, 30, 36, 38, 39, 43, 45, 46. Habis itu bagaimana lagi? Cari nilai tengah atau Q2. Ini kan 20 data, berarti 10 kiri, 10 kanan. Pasti di sini dia ya. Inilah Q2-nya. 22, 26 dibagi 2. Jadi mediannya berapa? 24. Terus mencari Q1, bagaimana? Dari ini dibagi 2, ini lagi dibagi 2. Tuh. Dari 10 data ini kita bagi 2, berarti data ke 5, 6. Di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini deh. Q1 berarti 16 tambah 17 dibagi. Jadi Q2-nya berapa? 16,5. Untuk mencari Q3, ini 10 data di kanan itu dibagi 2 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini ya. Untuk mencari kuartil ke 3, 36 tambah 38 dibagi 2. Jadi ini adalah. Nah, selanjutnya untuk membuat kotak garis kita cari X-min atau nilai terkecil. Nilai terkecilnya berapa dari data? 12 ya. Nilai terbesar 46. Sini. Oke? Mengerti sampai sini? Ya. Selanjutnya kita buat dia komponen-komponen dari statistik peringkat. Komponennya adalah seperti ini. Q1-nya 16,5, Q2 24, Q3 37, X-min 12 dan X-max adalah 46 ya. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai sini?
Mengerti Dik? Iya. Habis itu kita buatlah statistik 5 serangkainya. Gambar satunya seperti ini dia. Ada Q2 di atas. Yang ini 24, Q1, Q3, X-min dan X-min. Jadi begini polanya. Diagram statistik 5 serangkai. Betul? Saya ulang Q2 di tengah, Q1, Q3, X-min dan X-max. Sedangkan tujuan inti adalah mencari diagram kotak garis. Diagram kotak garis dulu. Diagram kotak garis itu seperti ini diagram kotak garis. Diagram kotak garis, ini kita diagram batang. Nah, ini diagram kotak garisnya. So, jelas atau tidak? Gini? Jelas? Harus dihapus kan ini? Ini diagram kotak garis. Ada kotak, ada garis-garis. Itu namanya diagram kotak garis. Saya gambarkan dulu tadi statistik 5 serangkainya. Bagaimana tadi? Ada yang masih ingat? Q2 berapa? 24. Yang warna biru ini Q2. Karena dia di tengah. Habis itu buat kotak dulu guys. Lalu di sini apa di sini? Satu berapa? 16. Saya kasih pertebal dengan warna kuning untuk kuartil Q1 dan Q3. Ini adalah Q2. Oh, Q3. Berapa? 37. Lalu di sini X-min. Sambungan baru X-max 46. Ini namanya statistik serangkai dan ini namanya diagram kotak garis. Saya ambil lompat 5 ya, 10. Ini hitam yang awalnya sebelum ada ini. Tuh 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 5. Ada kotak garis Pak? Oh, karena itu dipakai nanti digambar di LKPD, lembaran kertas dan karton. Jadi perhatikan proporsi tulisannya. Ketika kau tampilkan presentasi yang di belakang bisa lihat dengan jelas ya. Jadi bagi ini tugas, ada yang kerja di LKPD, ada yang tulis di karton. Kreativitas menentukan karena ada 3 warna. Inti harus ada dan ada modifikasinya. Terus ini kan tidak tepat berada di skala 5 ya, 10, 15 itu tidak ada ya. Jadi kalau 12 ya saya tulis di dekat 10 lah. Terus ini 46 di antara 45 dan 46 di sini. Jadi X-min itu berupa garis-garis. Nah, kalau Q1 dia tarik garis sedikit, lalu ada tanda pagar seperti ini. Itu menandakan dia Q3 dan Q1. Kalau buat Q2 dari ini penyanggaan ini dibuat kotak top. Di sini untuk Q2 24 saya taruh tanda plus. Jadi tidak mudah harus kau pakai warna biru. Di situ kan hanya 3 ya, biru, merah dan hitam. Ini saya kuning hijau karena saya lupa beli satu paket. Jadi ya Anda sendiri satu kan jelas ini X-min satu warna, Q1, Q3 satu warna dan Q2 satu warna kan 3 tadi tuh. Yang ini variasi sendiri. Bagaimana caranya? Ini keren. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sekarang kita berpindah ke diagram batang daun ya. Diagram batang daun. Ya, ada yang siap menggambar tuh. Bagi tugas ki. Ini diagram batang daun, ada soalnya. Masalahnya adalah 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 25, 39. Disuruh buat diagram batang daun dengan interval 0 sampai 9 untuk satuan, 10 sampai 19 untuk belasan, 20 sampai 29 untuk 20-an dan 30-an. Bagaimana caranya? Ini kita bahas bersama-sama. Jika ada pertanyaan silakan bertanya ya. Tabel, langkah pertama kita buat tabel banyaknya pengamatan. Yang kita buat pertama adalah ini kolom banyak pengamatan F atau frekuensi, batang,
dan daun. Namanya diagram batang dan daun. Batang itu diisi oleh 0, 1, 2, 3. 0 menandakan dia kepalanya 0. Yang mana kepalanya 0 ini? Satuannya 7, 7, 9 toh? Kan biasa orang tulis 01, 02, 03. Jadi itu batangnya itu. Daunnya yang mana ya ini? 7, 9, 779 ditulis di daun 779. Ada berapa angka? Ada 3, makanya ini 3 sini. Nah, sekarang yang batangnya 1, berarti ini semua ya, batangnya 1. Di depannya adalah angka 1 atau yang belasannya batangnya 1. Terus ekornya ini satuannya 0, 0, 1 sampai 9 ditulis di sini. Kalau dia double ya tulis 2 kali 0, 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9. Ada berapa banyak? Ada 11 ya. Terus ketika batangnya 2 berarti ini yang 20-an, 20, 21 sampai 25. Daunnya ditulis apa ya? Lihat satuannya 0, 1, 5 ya, ditulis sini 0, 1, 5. Ada berapa banyak? Ada 3. Dan yang terakhir batangnya 3 ya, ini satu angka aja 39. Banyak pengamatannya 1 dan daunnya adalah 9. Sampai di sini bisa dimengerti. Nah, ini baru tabel biasa, tabel banyak pengamatan. Sedangkan yang diminta adalah diagram batang. Dan apa yang membedakan? Hanya kata pada kolom pertama, yaitu banyak pengamatan kita ganti dengan kedalaman. Yang lain sama ya, batang, daun sama, hanya 3, 11, 31. Mengerti sampai sini? Oke, gampang toh? Gampang. Kita lanjut. Sekarang bagi kelompoknya buat 4 saja. Nih, tolong mejanya disatukan supaya bisa buat, ya jangan dibalik saya. Bagi kelompoknya digabung ya. 4 sampai 4 sampai 5 ya. Seperti yang kemarin. Saya akan bagi LKPD-nya. Ya, ada yang kerja karton, ada kerja LKPD. Tapi ini LKPD dulu ya, karena ini boleh kalau nama kelompok coba pakai nama kelompok apa? Aduh. Ya.
atau langsung satu halaman saja terserah. Oke, kalian mau buat 2 diagram, bisa saja satu tampilan ada batang daun dengan kota garis, bisa saja halaman depan kota garis, dibalik lagi batang daun belakang, bisa jadi ya. Jelas kata kunci ketika saya hanya punya 3 spidol warna, kalau mau ada aku punya lebih bagus. Tapi jangan lupakan yang intinya. Kalau spidol lebih banyak warna. Semua itu ya kayak kemarin, udah.
Itu cara mendapatkannya. Yang panjang kurang itu dalam kurung di kaki itu sudah panjang kurung. Ini batang baru mungkin kabel, batang kabel loh. Mana ada pertanyaan? Diagram kotak garis ini harus ada selebihnya ini
Ini isolasinya ya. Contoh kerjanya toh, oke? Ya, suka kota Paris loh. Iya. Silakan dipelajari materi. Wih, keren, ada plus 50-nya guys. Wih, kan? Ih, kok dananya bagus banget. Iya. Kita halo Jefira. Tadi gue kaget. Jadi pelajari bebek ya. Ini yang dituliskan pada yang diagramnya saja awal-awalnya. Mana dari Halo, ini ada. halo. Hai, sibuk menggambar tahu Oh, Pak, sibuk jangan menggambar. diganggu. Wih, keren sekali. Pak. Yang digambar cuma diagramnya atau ditulis sama Soalnya dulu. Kayak begini kita Pak. Atau langsung jawabannya? Soalnya langsung jawaban akhir saja. Toh. Soal. Intinya soal dan diagram harus ada. Halo Edgina. Ini tinggi Kak. Oh, tinggi. Ini Daniela. Ini Comi, ini tahu lah. Ini coba punya. Halo Rex. Halo Pak. Bagaimana? Lagi borsa apa? Wih, sudah bagus sekali. Oke sih. Kelvin. Halo Pak Benedictus. Bagaimana? Bisa? Bisa Pak. Makanya kan 65. Jangan bisa baik-baik ya.
Enggak bisa ambil. Yang tarik dulu kayaknya habis bukan. Intinya harus ada soal dan standaris. Coba lu kok bisa. Intinya ini dan selebihnya kalau langsung terapkan di kompetisi yang boleh ya bisa. Intinya soal dan jawaban. Soal dengan diagram. Ini kan saya sebenarnya bulu iya lebih bagus nanti kalau tunjuk lebih bagus videonya jangan mohon pas selesai. Ini
sudah selesai. Iya tabel iya tapi ini tidak keterangan kalau kayak diri itu apa? Ini apa? Ini iya Kamu terus di bawahnya. iya ini keterangan Yang sudah selesai bisa tampil duluan ya. apa nama kelompok itu 50 Pak, bisa terlihat Pak, jadi Bapak harus sudah Bapak Nanti yang ini teman-teman juga selain saya tuh. cara kita terlihat Kak. Kenapa nggak jauh sih? Pak, urutkan saya ini. Ini diurutkan. Iya. Tidak soalnya di bawah ini langsung diagram kotak garis. Ini harus ada dulu soal. Selebihnya yang angka kerja yang ini, kok bisa tulis juga di sini atau dari dari soal dari sebenarnya seperti ini. Diagram materi mana-mana. Kayaknya kalau itu Ada diagram bottom down, diagram
Permisi. Halo, Kelvin. Ini kelompok apa namanya ini? Kelompok nice try, Pak. Nice try. Ada Rex, ada Kelvin, Takeshi, halo Takeshi, Kasih setuanya, Pak. Jonathan. Ya ini dia diagram keren. Ya, permisi ya. Kita pindah ke kelompok apa namanya nih? Penyu Madura, Pak. Penyu Madura. Penyu Madura, keren. Apa latar belakang pengambilan nama Penyu Madura? Madura adalah kunci. Karena Madura adalah kunci, Pak. Oh iya. Ada Evan, Iya, Pak. Cliff, Benedictus Adipano, Benedictus Yanto. Benedictus dan oh iya, saya Mario Tani. Iya. Bagaimana? Bisa, Pak. Oke, semangat ya, semangat. Oke, Pak. Kita berpindah ke kelompok apa namanya nih? Backbenchers. Apa? Backbenchers. Ada siapa? Yekira. Siapa? Nikola. Ini Yekira. Island. Agatha. Kita lihat semua sangat bagus guys, warna-warni, diagram batang daun. Daunnya juga digambar. Diagram kota garis. Ini estetiknya, Pak. Nah, ada kotanya tuh, dan ada garisnya. Oke, semangat ya dari kelompok Backbenchers. Sekarang kita pindah ke kelompok. Ini kelompok apa namanya ya? Kelompok sunset. Apa? Sukses. Oke, di sini ada Florencia, ada Felicia. Selanjutnya Jesslyn dan Laurelin. Wah, ini berwarna-warni sekali guys. Sangat indah dan estetik. Oke, semangat ya kerjanya. Kita berpindah ke kelompok apa namanya ini guys? Kokodadi, Pak. Kopadadi. Ada siapa? Dadi. Anggota kelompoknya siapa namanya? Yang pertama Edgina. Yang kedua ini kacamata Daniela. Lalu Mutiara dan Ines. Oke, ini dia lah yang ada diagram nasional guys. Sangat estetik. Jangan lupa intinya ya, soal dan diagramnya. Oke, terima kasih guys. Kita berpindah ke kelompok ini kelompok apa namanya ini? Cermat. Ya. Jadi matematika. Anggotanya ada siapa yang pertama? Ada Grace. Felix, Hilda, dan Wayan. Oke, ini lagi menggambar guys. Diagram batang daun. Sudah hampir selesai kayaknya saat ini ya. Iya. Kita sudah menyanyikan. Itu